Masuk ke bagian 2 daripada pembelajaran kita hari ini adalah organisasi pembelajaran atau biasa disebut sebagai learning organization. Nah, mengapa hal ini juga dibahas di dalam ruang lingkup leadership? Karena pemimpin sekali lagi punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap keberlangsungan organisasi. Sebelumnya kita sempat membahas mengenai perubahan. Nah, pada konteks perubahan itu ada banyak hal yang bisa diperoleh. Salah satunya adalah pembelajaran. Bahwa organisasi ternyata juga harus belajar dari awal untuk menyesuaikan dan mencari permasalahan atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi proses pembelajaran itu kemudian akan dibagikan ke dalam anggota organisasi dan diharapkan anggota organisasi itu mampu menghasilkan secara bersama dan sadar menghasilkan inovasi yang diharapkan. Nah, pemimpin dalam hal ini memang memiliki tanggung jawab untuk melakukan inisiasi dan mengelola bagaimana proses pembelajaran itu dalam organisasi. Karena dengan cara seperti itu, dengan cara menggunakan otoritas ataupun tidak, maka bisa dipastikan bahwa organisasi itu tetap akan berkembang dan kemudian jika ada krisis maka akan juga bisa akan melewati krisis tersebut. Ada beberapa karakteristik yang bisa kita diskusikan untuk pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah budaya. Jika budaya sudah ada sebuah value keyakinan bahwa proses belajar itu adalah continue, berlangsung konsisten, tanpa ada putus, maka akan mudah bagi pemimpin untuk menyiapkan proses pembelajaran bagi anggota organisasi. Yang berikutnya adalah ada dukungan dari manajemen ketika proses pembelajaran dalam organisasi berjalan. Jadi anggota organisasi itu tidak melakukan sendiri-sendiri mengenai proses pembelajaran, tapi disupport. Kemudian ada sebuah mekanisme, ada sebuah sistem yang terstruktur mengenai bagaimana menghasilkan sebuah ide dan kemudian bagaimana ide itu dieksekusi dan diimplementasi ke dalam sebuah kebijakan atau sebuah produk dalam organisasi. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari poin yang sebelumnya, yaitu manajemen support. Yang berikutnya adalah pengetahuan dan informasi itu harus di-share ke dalam organisasi secara luas. Tidak hanya satu bagian saja yang memahami mengenai apa yang sedang terjadi di lingkungan bisnis yang ada, tapi juga semuanya. Kemudian proses pembelajaran itu juga harus disupport oleh pemimpin agar kemudian support dalam hal ini memberikan contoh agar kemudian stakeholder atau anggota organisasi yang lain mampu mencontoh apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut.